Baik, saudara, terkait pembunuhan berantai yang terjadi di Cianjur dan juga Bekasi. Saat ini kami sudah terhubung dengan Fauzi dari Tribun Jabar. Selamat sore, Fauzi. Baik, selamat sore Ratu. Baik, Fauzi, mungkin bisa disampaikan terkait fakta-fakta terbaru dari kasus ini yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian. Silakan, Fauzi. Ya, baik, terima kasih Ratu dan selamat sore pemirsa Tribuners. Dapat saya laporkan untuk perkembangan pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS. Saat ini berdasarkan hasil wawancara kemarin, Polda Metro Jaya akan segera membongkar kuburan ataupun makam eh, Halimah yang berada di Cililin karena eh, Halimah diduga kuat dibunuh ataupun sengaja oleh Wawon. Selain itu juga bisa saya laporkan bahwa Polda Metro Jaya telah mendeteksi adanya sejumlah uang senilai 1 miliar rupiah dari kedua korban yang telah dibunuh oleh Wawon, Solihin, dan Dede. Uang tersebut diduga dikirim dari sejumlah TKW, diantaranya Farida yang ditemukan tewas dan jasadnya ditemukan di dalam sebuah rumah di Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Untuk selain itu juga perlu diketahui satu orang warga di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Gunung Sinar, eh, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Ujang Jainal Mustafa, dia mengaku sempat keracunan setelah meminum sebuah kopi kemasan yang ditemukan oleh istrinya di depan rumah, dan setelah dirinya mencicipi ataupun meminum dan menenggak selama sebanyak 2 kali, dirinya langsung merasa pusing, mual hingga tidak merasakan eh, tubuhnya. Setelah itu dia pun mengeluarkan cairan berupa busa di mulutnya, dan dia langsung tidak sadarkan diri. Beruntung dirinya langsung dibawa ke rumah sakit Dr. Hafiz di Jalan Raya Pramuka, Kabupaten Cianjur, dan selamat. Meski demikian, Ujang kondisinya saat ini masih merasakan masih lemas di sekujur tubuhnya. Demikian Ratu. Kemudian terkait dengan ini ada muncul dugaan bahwa 9 korban yang tewas merupakan tumbal begitu yang dilakukan oleh Wawon CS. Ini sejauh ini seperti apa? Apakah sudah ada kabar lanjutan terkait dengan dugaan ini, Fauzi? Terkait dugaan adanya spiritual tentang ritual semacam itu, berdasarkan hasil wawancara dari ayah korban, Ai Maimunah, ternyata selama ini dia menjanjikan ataupun Wawan menjanjikan eh, sejumlah TKW-TKW yang telah mensetorkan sejumlah uang. Mereka dijanjikan akan mendapatkan berupa rumah, tanah, hingga kendaraan. Untuk soal adanya spiritual tentang itu eh, masih belum diketahui. Namun di kampung, di sekitaran kediaman rumah Solihin alias Dulo, warga sekitar sering ataupun menganggap Solihin ini sebagai seseorang yang bisa mengobati eh, penyakit, diantaranya yaitu misalkan seperti ada anak yang mengalami demam dan meminta air lalu dikasih doa, dan eh, tidak selang lama dia langsung si warga ataupun anak
yang meminta air ke Solihin ini langsung sembuh. Selain itu juga sempat ada seseorang warga dari luar kampung tersebut yang kehilangan STNK dan meminta pertolongan ke Solihin, itu STNK-nya kembali ditemukan. Demikian, Ratu. Kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa kepolisian akan membongkar kembali makam dari istri Wawon, yakni Halimah. Ini apakah sudah ada kabar pasti begitu terkait kapan pembongkaran akan dilakukan dari pihak kepolisian, Fauzi? Untuk sementara kepastiannya masih belum jelas pembongkaran tersebut akan dilakukan kapan, Pak. Karena hingga saat ini beberapa petugas dari kepolisian Polda Metro Jaya masih berada di sekitaran TKP penemuan 3 jenazah yang 2 jenazah diantaranya ditemukan di rumah Solihin dan 1 jenazah lainnya ditemukan di rumah Wawon. Mhm. Kemudian terkait dengan satu korban, ini kan kemarin disebutkan ada 9 orang korban tewas begitu ya akibat pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon. Kemudian 8 sudah diketahui identitasnya, sedangkan 1 korban ini masih belum diketahui identitas dan di mana lokasi korban ini dikuburkan begitu. Ini apakah sudah ada kabar terbaru dari pihak kepolisian terkait dengan 1 korban tewas yang kemarin masih menjadi misteri, Fauzi? Terkait adanya 1 orang yang belum ada nama ataupun alamat dan identitas lainnya, hingga saat ini di lapangan kami belum mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait masih ada 1 orang yang identitasnya belum diketahui karena petugas ataupun dari pihak Polda Metro Jaya pun sedikit hanya memberikan keterangan terkait adanya 1 orang korban yang memang belum diketahui identitasnya. Demikian, Ratu. Kemudian terakhir Fauzi, ini juga terkait dengan penemuan lubang baru. Ini tadi saya sempat membaca sebuah artikel begitu yang menyebutkan bahwa kepolisian menemukan 2 lubang baru terkait dengan kasus pembunuhan berantai ini. Ini seperti apa kabarnya? Dan mungkin bisa disampaikan juga di mana lokasi 2 lubang baru yang ditemukan oleh kepolisian, Fauzi. Baik. Untuk lubang baru ini ditemukan di rumah ataupun di kediaman Wawan sendiri di Kampung Babakan, RT 8 RW 5 di Kampung Babakan Mande, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Lubang tersebut yang berukuran hampir sekitar 60 kali 90 cm dengan kedalaman hampir 2 meter tersebut ditemukan di kediaman Wawon bersama istrinya yang keempat, yaitu Iis Suryati, dan itu ditemukan tepat berada di kamar yang memang sudah tidak lagi digunakan. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa lubang tersebut akan digunakan oleh Wawon untuk mengeksekusi Iis Suryati yang merupakan istri keempat dari Wawon. Selain itu, untuk lubang yang satunya lagi itu berada di kontrakan di Cipeyem dan informasinya itu akan digunakan ataupun setelah dirinya berhasil membunuh anak tirinya yang bernama Salsa, karena dia tidak ikut ke Bekasi pada saat itu karena sering mabuk sehingga dia tidak ikut, dan Wawon kembali menggali lubang di rumah kontrakan yang ada di Cipeyem. Demikian. Fauzi, ini juga terdapat pelaku disebut sempat menggunakan kode-kode begitu untuk melakukan aksi pembunuhannya ini. Ini seperti apa? Apa kode yang dipakai oleh pelaku dalam rencananya untuk melakukan pembunuhan terhadap istri keempat Wawon? Kalau sejauh ini terkait adanya kode-kode tersebut, saya sendiri belum mendapatkan keterangan resmi ataupun wawancara resmi dari pihak kepolisian karena
saya di lapangan belum mendapatkan adanya kode tersebut. Demikian, satu. Baik, baik, terima kasih Fauzi atas informasinya. Kami tunggu informasi berikutnya dan informasi terbaru terkait kasus pembunuhan berantai di Cianjur dan juga Bekasi. Terima kasih Fauzi, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.